Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tampak marah saat meninjau proyek penggalian di pinggir jalan yang mengotori trotoar yang baru saja selesai direnovasi. Dengan nada tegas, ia menyayangkan lemahnya koordinasi antar instansi, sehingga fasilitas publik yang sudah dibangun dengan anggaran besar kembali rusak dan kotor dalam waktu singkat. Ya, ini kontraktornya siapa? Tahu ya, lu bapak kerja sama siapa? Mandornya siapa? Mana mandornya? Bapak kan kerja, mandornya siapa? Kontraktornya siapa? Bapak tahu nggak? Ini pekerjaan, coba bapak lihat deh pak. Dia kan gini, saya kan kasih bapak. Ini pekerjaan Pemprov, Pak. Baru selesai kita nata rapi-rapi daerah sini. Pak, asal kok Pak. Ya. Ayo coba. Menurutnya, trotoar yang baru direnovasi seharusnya dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk kenyamanan pejalan kaki, bukan justru dibongkar atau dijadikan area proyek tanpa perencanaan matang. Ia menilai kejadian ini sebagai bentuk ketidaktertiban dalam pelaksanaan proyek. Saya mau denda loh. Saya kontraktornya saya denda loh, Pak. Coba lihat. Coba lihat, Pak. Ini pekerjaan negara bukan? Pakai APBD enggak? Pakai duit enggak? Bapak bisa melakukan kembali seperti semula jadi semula enggak? Saya meminta kontraktornya ngadep saya hentikan pekerjaan. Coba lihat. Coba telepon mandornya dulu saya. Kang Deddy menegaskan agar pihak pelaksana segera membersihkan sisa material, memperbaiki bagian yang terdampak, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Ia juga meminta adanya sinkronisasi perencanaan agar pembangunan infrastruktur berjalan tertib, rapi, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Bukan perapiannya telat itu nanti orang mandor kan harusnya di sini bertanggung jawab. Aku minta hentikan siapapun yang punya proyek. Enggak, saya minta hentikan proyeknya. Saya cabut izinnya. Bapak jadi nanti HP-nya. Enggak. Enggak bisa kemana Bapak? Enggak tahu. Pak, Bapak punya halaman rumah. Oleh Bapak capek-capek dibangun, habis itu oleh Bapak seenaknya aja keluar. Mau nggak? Mau nggak? Ya saya juga punya pikiran kita foto saya mungkin kalau ketahuan takut terus bisa sama arahnya. Ya bukan urusan tak mau ketahuanmu enggak sama saya kan nggak boleh. Ya, Siapa yang hubungi mandornya? Itu lagi Pak, lagi. Saya tahu kontraktornya siapa ini. Bapak mau nggak? Udah capek-capek saya ngebangun ini tempat. Habis ini yang belakang pun ditinggalin, habis kerjaan tinggalin. Kebiasaan penggali salpungan. Ini kerjaan apa namanya? Iya, itu biasanya begitu. Gali-gali tinggalin, gali-gali tinggalin. Habis ngambil untung pergi. Ya kan harusnya dihitung kerjanya bagaimana, habis kerja dibersihin. Mandornya di mana? Mesnya di mana? Jauh kan mana dari belakang dari ini. Sekarang lagi jalan sini enggak? Coba lihat dulu apa dulu ya. Ini kan kalau gak dibiarin terus sampai sana lagi. Saya yang ngebersihin, Bapak yang ngotorin. Mandor. Kantornya di mana saya nanya? Kantornya di mana saya samperin? Oh. Pak Mandor. Halo. Pak Mandor, saya Deddy Mulyadi, saya Bapak tunggu di sini. Proyeknya saya hentikan kalau Bapak nggak datang.
Bapak jangan ngumpet. Sini. Saya tunggu di sini. 10 menit saya tunggu. Ayo beresin dulu. Nggak boleh dulu kerja sebelum beresin. Beresin. Itu udah rapiin tanahnya, kembalikan lagi. Nggak boleh dijemput trotoar. Pak, diangkatin dulu tanahnya, Pak. Jangan di trotoar, Pak. Balikin. Di lokasi, ia terlihat menunjuk langsung bagian trotoar yang dipenuhi tanah dan material bekas galian. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin proyek baru bisa berjalan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap fasilitas yang baru selesai dikerjakan. Menurutnya, hal seperti ini menunjukkan perencanaan yang tidak matang dan minim pengawasan. Kan harusnya kalau kerja begini, Pak, saya kasih tahu, Pak, cara kerja begini. Nih, dengerin, Pak. Bapak kalau kerja begini, ini ditutup dulu pakai terpal. Jadi, nyimpen tanah di atas terpal. Kita ini membangun pakai uang rakyat. Masa baru selesai diperbaiki, sudah kotor dan rusak lagi. Tegasnya di hadapan para petugas dan kontraktor. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Ya lamun ku saya teu kaeureunkeun, ieu teh terus anyang ka ditu. Trotoar menang dibangun capek-capek ku sia di kalotoran deui. 4 kilo deh Pak, kadene Pak. Oh, atuh lihat kabeh. Kalau ke Bapak malahnya. Oh, moal teu bisa nang maju proyekna. Jadi mandorna ka dieu teh. Panggung, panggung. Oh. Kang Dedi meminta agar pekerjaan dihentikan sementara sampai ada kejelasan teknis dan jaminan bahwa trotoar akan dikembalikan seperti semula. Ia juga memerintahkan pihak terkait untuk segera membersihkan area, memperbaiki kerusakan, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki tetap menjadi prioritas. Tuh pakai mobil polisi diharap. Bisa kan guaing. Enggak, ya, si Sulan. Tadi ke mobil pakai boleh. Mana? Ini. Pengawas Bapak mandornya. Pengawas Pak. Ya pengawas. Bapak kerja ngawasin nggak? Saya tanya. Richard kerja, Bapak nggak ngawasin kerja? Lebih jauh, ia menegaskan perlunya sistem perencanaan terpadu antar dinos agar proyek infrastruktur tidak saling tumpang tindih. Ia mengingatkan bahwa tata kelola pembangunan harus rapi, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengejar target pekerjaan. Fasilitas metro baru selesai dibangun. Perasaan Bapak bagaimana kalau Bapak sudah punya perencanaan nyisihin duit untuk membangun agar rakyat dapat fasilitas bagus, terus kemudian dibikin begini oleh Bapak? Nanti ini akan diberikan kembali. Enggak, bekas di sana pun Bapak nggak benar ternyata. Yang garis-garis sepadan jalan tuh hilang, Pak. Saya minta berhenti kerja. Nggak boleh ada kegiatan lagi. Saya cabut izin. Izinnya dari mana ini? Ya, saya minta hari ini PU-nya terus saya cabut. Nggak diizinin lagi. Saya nanya, ini bisa kembali ke awal? Nggak akan. Nggak akan.
Tulis. Oh, bisa sehat ya. Ada berapa? Kami diginong kok ya. Kami. Terus yang kedua Pak, ini sistematika kerja ya. Ya, Pak. Sistematika kerja. Pegawai tadi itu tidak tahu dia kerja di kontraktor siapa. Oh, Mereka tidak dilengkapi BPJS. Kan harusnya, sepengetahuan saya, setiap ada kontrak kerja, itu pasti ada jaminan BPJS ketenaga kerjaan. Mereka nggak dapat loh Pak. Terus mereka nggak dapat kontrak kerja. Mereka tidak tahu ini kontraktornya siapa, PT apa mereka nggak tahu. Coba Bapak gimana kerjanya? kurang sosialisasi Pak dari Bukan sosialisasi, harusnya mereka kerja itu dikasih tahu Pak. Iya. Bapak kerja di sini, kontrak nilainya sekian, Iya. ini kartu BPJS-nya selama Bapak bekerja, Bapak mendapat jaminan tenaga kerja. Ya. Ya teh kumaha si kontraktor teh? Jadi kurang Bukan, informasi dari- memang kebiasaan begini. Iya, Pak. Ini pekerjaan kayaknya disubkan lagi. dari PT ke kantor. Kan? Bapak yang dapat sub. Kita dari PT Intannya Pak. Bapak di PT Dari Intannya PT bagian Intannya, apa? Pengawas lapangan. Bagas pengawas lapangan. Ya. Sini sih Pak Kadia. Sini nih. Ini harus dibenerin. Bukan hanya kontraktor ini loh. Hampir kontraktor pemerintah juga kayak gini. Nggak bener. Ya. Pak, Bapak boga BPJS tuh. Tenaga kerjaan nggak ada kan? Bapak nggak tahu kontrak kerja. Nggak tahu hak dan Pak Dedi menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar menggali dan membangun, tetapi juga soal menjaga, merawat, dan menghormati hak masyarakat atas fasilitas yang layak. Ia ingin setiap aparatur bekerja dengan hati dan kesadaran bahwa yang mereka kelola adalah amanah rakyat. Kalau kita tidak bisa menjaga yang sudah dibangun, untuk apa kita membangun? Ujarnya, menutup peninjauan dengan pesan tegas tentang disiplin dan tanggung jawab.